Memanas, detik-detik Panglima TNI baru dinobatkan. Siapakah Panglima TNI baru yang sebenarnya? Semakin memanas persaingan calon Panglima TNI. Jika Panglima TNI dijabat bergiliran, pengganti Hadi Cahyanto dari TNI AL. Jabatan Panglima TNI menjadi salah satu posisi strategis dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Selain itu, TNI juga memiliki peran penting untuk melindungi Indonesia dari ancaman eksternal yang biasanya datang dengan kekuatan yang sangat besar. Berdasarkan kondisi tersebut, pemilihan Panglima TNI pun selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Berbagai kontroversi pun juga sering mewarnai pengangkatan Panglima TNI. Kontroversi tersebut biasanya mengenai kesalahan prosedur pengangkatannya, khususnya perihal apakah Panglima TNI perlu bergilir antar matra atau tidak. Lantas seperti apa prosedur pengangkatan Panglima TNI tersebut? Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira aktif dari setiap matra angkatan. Karena itu, Panglima TNI biasanya dijabat secara bergilir oleh setiap perwira dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dalam undang-undang tersebut, memang tidak dijelaskan secara rinci bagaimana mekanisme penggilirannya. Yang jelas, pengangkatan tersebut bersifat kultural, bukan struktural. Pengajuan calon Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima TNI kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan. Dilansir dari mkri.co.id, pengajuan kepada DPR ini merupakan bentuk mekanisme check and balance antara lembaga eksekutif, dalam hal ini Presiden, dengan lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Undang-Undang Kepolisian Negara dan Undang-Undang Pertahanan Negara yang mengatur pengangkatan Panglima TNI Republik Indonesia. Berikut peraturan pengangkatan Panglima TNI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. 1. TNI dipimpin oleh seorang Panglima. 2. Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 3. Pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI. 4. Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. 5. Untuk mengangkat Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 6. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap calon Panglima yang dipilih oleh Presiden disampaikan paling lambat 20 hari, tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 7. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6, Presiden mengusulkan satu orang calon lain sebagai penggantinya. 8. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan alasan tertulis yang menjelaskan ketidaksetujuannya. 9. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 7, dianggap telah menyetujui. Selanjutnya, Presiden berwenang mengangkat Panglima baru dan memberhentikan Panglima lama. 10. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 2, 3, 4, ayat 5, 6, 7, ayat 8, dan 9 diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden. Maka jika menggunakan prinsip bergiliran, maka saat ini jatah Panglima TNI akan diduduki oleh Angkatan Laut atau TNI AL. Sejak menjadi kepala negara,
Jokowi baru 2 kali mengangkat Panglima TNI. Mereka adalah Gatot Nurmantio dan Angkatan Darat yang menggantikan Muldoko, juga dari Angkatan Darat. Terakhir adalah Hadi Cahyanto dari Angkatan Udara. Persaingan ketat antara Kasat Andika dan Kasal Yudo menjadi Panglima TNI. Pembahasan calon Panglima Tentara Nasional Indonesia kian hari semakin kencang saja. Hal itu memang menjadi kewajaran. Maklum, pemilihan Panglima TNI memang selalu menyedot perhatian publik. Karena bagaimanapun juga, Panglima TNI merupakan salah satu jabatan strategis di negeri ini. Sehingga setiap isu yang berembus mengenai kandidat TNI 1 selalu menarik untuk dibincangkan dan dijadikan pembahasan di kalangan publik. Panglima TNI ke-20 Marsikal Hadi Cahyanto pada 8 November 2021 akan berusia 58 tahun. Sudah menjadi tradisi di TNI, sebelum memasuki purna tugas, pengganti Panglima TNI sebelumnya sudah terpilih. Bahkan Presiden yang memiliki hak prerogatif memilih Panglima TNI biasanya sudah menetapkan kandidat jauh-jauh hari. Saat ini ada 2 nama yang santer disebut-sebut sebagai calon Panglima TNI. Pertama, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. Berikutnya, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. 2 orang itulah yang bisa menjadi Panglima TNI ke-21. Hal itu lantaran syarat mutlak menjadi Panglima TNI harus pernah menjabat sebagai Kepala Staf. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, jabatan Panglima TNI dikunci hanya untuk perwira tinggi bintang 4. Karena sekarang Marsikal Hadi Cahyanto berasal dari Mitra Udara, maka tipis sekali peluang Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo terpilih menjadi Panglima TNI. Karena itu, kandidat mengerucut kepada Andika dan Yudo. Andika merupakan abiturian Akademi Militer 1987. Dan Yudo adalah alumnus Akademi Angkatan Laut tahun 1998. Andika lebih senior dibandingkan Yudo. Pun masa dinas Andika akan berakhir pada tanggal 21 Desember 2022. Berbeda dengan Yudo yang masih memiliki masa pengabdian di militer selama 3 tahun lebih.